semuanya. Jadi kali ini aku bakal ngebahas tentang materi peta dengan sangat rinci, mulai dari definisi, tujuan, jenis-jenis peta, sampai dengan unsur-unsur peta yang wajib ada. Materi ini benar-benar penting banget di dalam ilmu geografi, terutama untuk membaca informasi tentang keruangan. Yuk langsung kita bahas aja. Jadi, kita bakal masuk ke bagian pertama, yaitu bagian definisi peta. Sebenarnya peta itu apa sih? Nah, jadi peta itu adalah suatu representasi atau gambaran permukaan bumi yang diperkecil menggunakan skala tertentu. Selain itu, peta juga memiliki simbol-simbol tertentu untuk mewakili suatu fenomena. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke tujuan peta. Nah, kalau kita lihat-lihat nih ya, peta tuh emang gak ada gunanya buat kita dan gak ngehasilin apapun. Tapi, kalau kita pelajari di dalam ilmu geografi, peta tuh punya banyak banget tujuan yang bermanfaat banget buat kita. Yang pertama, peta sebagai alat navigasi. Contohnya ketika dalam perjalanan, ekspedisi, maupun pemetaan cuaca. Yang kedua, peta ini juga memberikan kita informasi tentang suatu wilayah dan lokasi yang kita itu nggak tahu. Dan selain itu, peta itu juga bisa menyampaikan data-data fisik maupun sosial seperti iklim, cuaca, tanah, penduduk, dan lain sebagainya. Gak cuman itu, peta juga menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan suatu wilayah. Wah, baik banget ya. Tapi sebenarnya tujuan peta tuh lebih banyak dari itu yang harus kalian pelajari. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke bagian jenis-jenis peta. Jadi, peta itu diklasifikasikan di beberapa bagian. Apa aja yang kira-kira? Yuk langsung aja kita pelajari. Yang pertama yaitu peta skala besar. Jadi, peta skala besar itu dia itu menampilkan wilayah-wilayah yang sempit. Dan juga peta skala besar ini itu memiliki detail yang sangat tinggi. Skalanya itu biasanya sekitar 1:5.000 sampai 1:50.000. Nah, contoh dari peta skala besar ini seperti peta kota, terus peta dana sekolah, terus peta desa. Jadi dia itu punya detail yang sangat tinggi dan dia tuh menampilkan wilayah-wilayah yang sempit kayak sekolah, desa, kota, dan lain-lain itu. Nah, yang kedua yaitu ada peta skala sedang. Jadi peta skala sedang itu dia tuh memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan peta skala besar. Nah, sedangkan detail yang dimiliki oleh peta skala sedang ini itu dia memiliki detail yang cukup dengan skala biasanya itu 1:250.000. Contohnya seperti peta provinsi. Dan yang terakhir yaitu peta dengan skala kecil. Jadi peta skala kecil ini mencakup wilayah yang sangat luas dan lebih luas dibandingkan dengan peta skala sedang dan peta skala besar. Nah, detail dari peta skala kecil ini sendiri itu sangat rendah karena dia tuh mencakup wilayah yang sangat luas. Nah, biasanya skalanya itu 1:1 juta. Contohnya seperti peta benua dan juga peta dunia yang mencakup wilayah yang sangat luas dengan ketelitian atau detail yang sangat rendah. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke bagian paling penting di dalam jenis-jenis peta. Nah, peta itu terbagi jadi dua, ada peta umum dan juga peta tematik. Jadi sebenarnya apa sih perbedaan dari kedua itu dan apa sih kedua peta itu? Jadi yang pertama yaitu peta umum. Jadi peta umum ini tuh berisi tentang informasi-informasi dasar suatu wilayah. Contohnya kayak peta topografi yang isinya itu bentuk-bentuk permukaan bumi kayak kontur, lembah, dan juga gunung. Nah, yang kedua ada lagi contohnya yaitu peta korografi yang berisi tentang peta umum wilayah kecil sampai dengan wilayah yang besar gitu. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu unsur-unsur peta. Jadi, unsur-unsur peta ini penting banget buat kita pelajari karena tanpa unsur-unsur peta kita tuh nggak bakalan bisa ngebaca peta. Jadi, unsur-unsur peta itu apa aja sih? Yuk langsung aja kita pelajari.
Nah, jadi unsur yang pertama itu pastinya adalah judul peta itu sendiri. Jadi judul peta itu harus jelas agar pembaca itu bisa tahu. Jadi ini tuh peta apa sih, dan isi dari peta ini tuh mengenai wilayah apa atau bagian apa gitu. Contohnya kayak peta persebaran curah hujan Indonesia tahun 2023 misalnya. Nah, jadi pembaca tuh bakalan tahu, oh ini tuh isi petanya tentang persebaran hujan pada tahun sekian gitu. Nah, terus yang kedua itu ada skala peta. Jadi skala peta ini tuh juga penting banget dan gak kalah penting sama judul peta. Karena skala peta ini tuh bertujuan agar pembaca itu tahu jarak sebenarnya dengan yang ada dengan skala di peta itu seberapa sih gitu. Nah, peta itu ada 3 jenis, ada peta verbal, ada peta garis, dan juga ada peta angka gitu. Nah, contohnya itu misalkan di peta itu skalanya 1:100.000 dengan jarak misalnya 2 cm gitu ya. Nah, jadi jarak di lapangan atau jarak yang sebenarnya itu adalah 2 km di lapangan gitu. Nah, yang ketiga itu ada legenda. Nah, legenda ini tuh juga penting banget dan isinya itu banyak banget. Orang kalau ngebaca legenda tapi nggak tahu itu simbol-simbolnya apa juga nggak bakalan bisa paham peta gitu. Nah, contoh jenis-jenis simbol yang ada di legenda itu misalnya ada titik hitam. Titik hitam itu berarti dia itu kotak kecil gitu. Nah, kalau ada titik besar itu berarti dia itu kota besar. Terus ada juga simbol segitiga. Segitiga itu berarti gunung. Terus habis itu ada garis biru juga. Garis biru itu artinya tuh sungai, dan masih banyak lagi. Nah, yang keempat itu adalah simbol. Nah, simbol itu dibagi jadi 3. Ada simbol titik, ada simbol garis, dan juga simbol area. Contoh dari simbol titik. Contoh dari simbol titik itu misalnya kota, terus sumur, dan juga sekolah. Terus habis itu ada lagi contoh dari simbol garis itu misalnya itu sungai, terus itu jalan raya, dan juga perbatasan antar negara. Nah, kalau contoh dari simbol area sendiri itu ada hutan, danau, sawah, dan area industri. Nah, selanjutnya itu ada orientasi atau arah mata angin. Pasti kita udah gak asing sama arah mata angin, yang biasanya itu kayak bentuk bintang gitu. Itu namanya adalah arah mata angin. Kenapa sih kok arah mata angin tuh harus ada? Biar pembaca itu bisa mengetahui posisi relatif dari wilayah atau dari peta itu sendiri. Selanjutnya itu ada grid atau titik koordinat. Nah, kalau di dalam menghitung peta, grid dan titik koordinat itu benar-benar penting banget. Nah, fungsinya titik koordinat atau grid ini tuh apa sih sebenarnya? Jadi itu fungsi dia itu untuk menentukan letak absolut dan juga memudahkan mencari letak-letak tertentu. Jadi grid atau titik koordinat itu bukan sekedar garis abal-abal yang gak berguna gitu, tapi dia tuh benar-benar berguna banget buat kita sebagai pembaca peta. Yang selanjutnya itu adalah inset. Inset itu ada 3 juga, yaitu ada inset lokasi, inset perbesaran, dan juga inset perbandingan. Contoh inset itu misalkan peta Kota Malang itu memiliki inset Provinsi Jawa Timur untuk memperjelas letaknya. Nah, jadi bisa dilihat ya dari contoh ini tadi, inset itu benar-benar penting banget juga bagi kita sebagai pembaca peta. Selanjutnya ada garis dan juga nomor peta. Nah, mereka ini tuh juga penting bagi kita sebagai pembaca peta karena dia itu membantu peta terlihat rapi dan siap digunakan untuk katalog pemetaan gitu. Dan yang terakhir itu adalah sumber data dan tahun pembuatan. Nah, ini tuh biar kita tuh nggak asal jiplak, dan biar kita tuh itu peta tuh bisa terbukti bahwa itu tuh petanya tuh beneran dan nggak abal-abal gitu. Contohnya misalkan sumbernya itu Badan Informasi
geospasial gitu tahun 2024. Jadi kita tuh bisa membaca peta itu tuh tanpa ragu-ragu karena itu tuh udah terverifikasi benar gitu. Nah teman-teman, jadi kita udah bahas tentang peta mulai dari definisi, jenis-jenis, dan juga unsur-unsur. Nah ternyata peta itu baik banget ya yang perlu dipelajarin, dan ternyata peta itu emang benar-benar penting banget buat kehidupan kita. Jadi kita harus mulai menerapkan peta dalam kehidupan kita karena itu benar-benar ngebantu kita banget. Kalau lagi di jalan itu kita bisa menggunakan peta dengan semua pembelajaran dan informasi yang tadi. Terima kasih, semoga pembelajaran dan informasi-informasi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.